Shalom. Saya mengajak kita untuk membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian dari Amsal pasal 10 ayatnya, Amsal pasal 18, maksud saya Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya, Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di bawah berikut nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang kedua dari Amsal 18 ayat 10 yang berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Malam hari ini saya akan berbicara tentang nama Tuhan dan janjinya melebihi segala sesuatu. Sebagaimana kita ketahui di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Tuhan Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Ehye, Aser Ehye. Aku adalah aku. Aku hadir dan aku bertindak. Ya, jadi Yahweh Elohim atau Tuhan Allah senantiasa hadir dan bertindak untuk orang-orang percaya. Dan itu Tuhan Allah buktikan ketika bagaimana Musa diberikan mandat oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Ehye, Aser Ehye nampak di dalam bagaimana Musa mengulurkan tongkat yang Tuhan berikan kepadanya sehingga Laut Teberau yang sekarang bernama Laut Merah menjadi terbelah menjadi dua sehingga bangsa Israel menyeberangi berjalan di tempat kering. Itulah Yahweh Elohim yang hadir dan yang bertindak. Jadi Tuhan Allah senantiasa hadir dan bertindak untuk orang-orang yang percaya. Dan dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan, Dia adalah Allah Abraham atau Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi malam hari ini saya mau membawa kita untuk mengerti bahwa makna nama Tuhan dan janjinya melebihi segala sesuatu. Membawa setiap kita untuk merenungkan beberapa hal yang saya catat malam hari ini. Yang pertama, kita bersyukur dengan segenap hati. Karena Tuhan membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Dikatakan, aku bersyukur, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Jadi bagi pemazmur, bagi Daud, bersyukur harus dari pusat hati yang paling terdalam. Nanti kita bisa lihat dalam 1 Tawari
pasal 16 ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Ya. Jadi baik 1 Tawari 16 ayat 34 maupun Mazmur 136 ayat 1, inilah yang disebut, ya, dan saya sering menyebutnya dengan lagu wajib dalam ibadah Israel. Berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, dimanapun kita berada, ketika kita mengenal nama Yahweh Elohim, ketika kita mengenal nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kita puji dan sembah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur. Ya, kita senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Bahkan kita bisa menyanyikan nyanyian mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani sebagai wujud bahwa kita telah menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ya, saya mau mengajak kita, ya, nama Tuhan dan janjinya melebihi segala sesuatu, membawa kita untuk memahami bahwa kita harus sujud dan memuji nama Tuhan. Ya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oh, ini hal yang luar biasa. Ayat 2 bagian A. Ya. Kalau kita lihat dalam 2 Tawari pasal 20, ya, di sana bagaimana Alkitab mencatat tentang Yosafat, seorang raja Yehuda yang mengalami ancaman peperangan dari Bani Amon dan Bani Moab. Ya. Alkitab mengatakan dalam 2 Tawari pasal 20, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda datang dari semua kota, datang menuju bait Allah untuk mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Yosafat berdoa, memuji, mengagungkan Tuhan. Ya, bahkan ketika dia mengajak umat Israel, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Tawari pasal 20. Ya. Yosafat dan seluruh umat Israel sujud menyembah kepada Tuhan. Ya. Mengapa? Karena akhirnya di dalam doa puasa itu ada Yahasel bin Sekaria bin Benaya dihinggapi roh Tuhan, lalu bernubuat, camkan tuanku Raja Yosafat, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sehingga Yosafat sujud bersama-sama dengan seluruh jemaah Yehuda. Ya, itu dalam 2 Tawari pasal 20. Dalam Efesus pasal 3 dalam perjanjian baru, Rasul Paulus sujud kepada Bapa. Itulah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia sujud. Ya. Dan kalau ketika seseorang sujud, merendahkan diri dan berserah secara total kepada Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini saya mau mengajak kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan yang khusus yang datang kepada kita dalam pergumulan yang khusus, yang biasanya disebut dengan rema, maka seharusnya sikap kita adalah sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, mengapa? Karena Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ayat yang kedua, bagian terakhir. Oh, ini hal yang luar biasa. Mengapa Tuhan membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu? Ini nyata ketika dia mengutus anaknya yang tunggal,
Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus sangat meninggikan nama dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniakan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama itu semua lutut bertelur dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi hari ini saya mau mengajak kita, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, ingat bahwa Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Saya sangat interesan dengan 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Ya, ini janji Tuhan tentang pertobatan. Ya, jikalau umatku datang merendahkan diri, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan, dosa-dosa mereka, kembali kepadaku, berbalik kepadaku, maka aku akan mendengar dari sorga dan aku akan memulihkan keadaan mereka. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang bertobat. Oh haleluya. Hari ini saya mau mengajak kita, ya, bahwa di tengah-tengah tantangan COVID-19, ya, yang melanda lebih dari 226 negara, tidak ada suatu jaminan di dunia ini. Selain hari ini, malam ini, saya mau beritahu bahwa nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, adalah menara yang kuat. Ya, Amsal 18 ayat 10. Kesanalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, setiap orang percaya, siapapun dia, yang percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya. Saya mengajak kita, mulai malam hari ini dan seterusnya, mari kita jadikan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan yang kekal. Kita tidak bisa berlindung di dalam harta kekayaan kita. Kita tidak bisa berlindung di dalam gelar kita. Kita tidak bisa berlindung di dalam keberhasilan kita. Kita tidak bisa berlindung di dalam hal-hal lahiriah apapun. Sebab semuanya yang bersifat lahiriah bersifat sementara. Tapi hari ini saya mau beritahu, ada suatu pribadi yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Namanya malam hari ini dan seterusnya harus menjadi jaminan, menjadi tempat naungan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi problema Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, malam hari ini saya mau mengajak kita, ya, mari kita mengingat, ya, hati kita senantiasa melekat kepada nama di atas segala nama. Dialah Yahweh Elohim, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya jaminan, menjadi satu-satunya juru selamat, menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita. Karena di dalam Dia kita menerima segala sesuatu. Karena Dia adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Haleluya. Ya. Jadi malam hari ini saya mau beritahu, Yesus Kristus Tuhan adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Kita harus berserah kepada Dia setiap saat supaya kita diteguhkan oleh firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Yang berikut, nama Tuhan dan janjinya melebihi segala sesuatu, membawa kita untuk senantiasa berdoa dan berseru kepada nama Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Ya. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya. Ada telepon sorga, ya,
3:33. Yeremia 33 ayat 3. Itulah telepon sorga online 24 jam. Ya, mari kita berseru. Sorga menunggu seruan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berserulah kepada, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui dan kau pahami. Hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berseru kepada Tuhan. Sebab Dia membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Ya. Kalau ada pergumulan kita, mari kita berseru. Mari kita berdoa terus menerus. Sebab firman berkata, tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Karena ayat 3 bagian terakhir berkata demikian. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa dan berseru, maka Tuhan Yesus Kristus akan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Jiwa ada 3 hal penting di dalam jiwa. Yang pertama, jiwa bicara tentang pikiran. Ya, pikiran kita sering melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tapi malam hari ini, izinkan firman dan roh merestorasi pikiran kita. Supaya kita memiliki pikiran Kristus. Kita senantiasa, ya, senantiasa kita berpikir dalam perspektif, dalam sudut pandangnya Kristus. Oleh sebab itu kita harus menjadi manusia firman. Kita harus menjadi logos anthropos. Ya, itulah manusia firman. Sehingga pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikut, hal yang kedua dari jiwa ini berbicara tentang perasaan. Ya. Hari ini saya mau beritahu, seringkali gereja menganggap remeh problema-problema kejiwaan, sakit hati, iri hati, dendam. Itu problema-problema kejiwaan yang tidak pernah, hampir tidak pernah diselesaikan secara tuntas di dalam penggembalaan gereja. Tapi hari ini, malam ini saya mau beritahu, izinkan Yesus sang arsitek jiwa merestorasi jiwa, merestorasi perasaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau ada sakit hati kita, kalau kita sulit mengampuni, malam ini katakan kepada Yesus, ampunilah saya, sebab saya tidak bisa mengampuni orang yang telah menyakiti saya. Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, ya, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Problema terbesar di dalam kehidupan kekristenan adalah sulit mengampuni. Ya. Jadi hari ini izinkanlah firman dan Roh Kudus merestorasi perasaan kita. Supaya perasaan yang bagian dari jiwa ini dipulihkan, direstorasi, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Orang tua kita tidak bisa memelihara jiwa kita. Sahabat kita, siapapun, guru kita, tidak bisa merestorasi jiwa kita. Hanya Yesus Kristus sang arsitek jiwa yang dapat merestorasi jiwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Dia pemelihara jiwa dan gembala agung segala dosa. Hal yang ketiga dari jiwa adalah kehendak. Ya, kehendak kita kadang-kadang menjadi liar. Ya, makanya Yesaya katakan kita sekalian sesat seperti domba karena masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Malam hari ini saya beritahu melalui program Zoom pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita untuk kita senantiasa ya tunduk, kehendak kita harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, kehendak kita harus tunduk di bawah kehendak Tuhan. Ya. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Ini hal yang penting. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kehendak kita
harus direstorasi oleh firman dan roh, supaya kita mengalami pemulihan. Malam hari ini, kalau ada kita yang membawa problema-problema kejiwaan yang belum kita selesaikan, malam hari ini saya mengajak kita semua supaya kita mau merespon firman Tuhan ini. Kita mau mengatakan kepada Yesus sang arsitek jiwa, Tuhan Yesus, tolong saya, ampuni saya, karena saya sering belum bisa mengampuni orang-orang di sekitar saya. Dan malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya Dia mau membaharui jiwa kita. Ya. Sebab hanya dengan demikian kita akan ditolong oleh Tuhan. Ya. Kita tiba pada kesimpulan kita berbicara tentang nama Tuhan dan janjinya melebihi segala sesuatu. Hal yang paling penting, kita harus bersyukur. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Hal yang kedua, kita harus sujud dan memuji nama Tuhan, karena kasih setianya senantiasa baru tiap hari. Ya, ketika kita bangun pagi, kata ratapan, kita menemukan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, membaharui Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kasih setia itu nyata di dalam pengampunannya. Hal yang ketiga, kita harus senantiasa berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, telepon sorga online 24 jam. Yesaya 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan engkau hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kau pahami. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya kita ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 1-2 menit kita mau berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak Dewi memuji Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat